Kuk, cayangan mau bangun tidur, Rek. Ayo, subuh. Lihat jadwal. Jadwal apa? Subuh, ayo. Ayo. Tuh dia lihat jadwal dulu. Jangan nata buku. Pinter kok, ayo. Masih ada. Masih ada. Ya, di sini. Ini digoreng. Enak loh ini, masih ada Kak Papa. Udah nggak ada. Nggak ada cucian lagi, aku ini tinggal diberesi. Wes, cuman 2 anak ya, jadi ringan buat aku kalau 4 nggak ngatasi, soalnya aku udah punya 4, meninggal 2. Ini aku tinggal goreng aja, udah selesai. Ada tempe juga keluar, tempe. Hehehe. Ini kayaknya udah mateng. Ngebul-ngebul. Iya kan, kadang orang terbatas. Iya kan, masih kamu loh udah gak pakai kayu kayak gitu loh. Iya, aku coba aja ini. Boleh pakai geret-geret kayak gitu biar kering, boleh. Geret-geret biasanya ya. Ibuku kadang sempat, kadang enggak. Ibuku sih penting jangan terlalu tebal. Aku tuh ya tiru ibu aku ya. Ibuku juga belajarnya tuh belajar. Semua itu otodidak, kan ada pelajaran PRT, pendidikan rumah tangga, ada SMP aku. Tenang aja. Pokoknya telaten itu dari kuliah. Aku banyak pelajarannya, tapi jadwalnya itu enak. Kalau dulu SD itu ya berapa pelajaran kayak gitu, kuliah itu cuman 2 mata kuliah, itu kan enteng sih kayak gitu loh. Udah wes, gak surprise, nanti pasti ada kejutan-kejutan setiap ganti kurikulum, setiap zaman, supaya lebih giat. Bismillah. Mau bikin energen, takutnya anakku nggak mau. Nggak gitu, kalau aku makanya masaknya sedikit-sedikit. Ini denko udah aku taruh di situ ya. Iya, ini 1000. Kalau ngecer ada kok, ini ngecer ada loh. Zaman sekarang tuh loh, apa sih nggak ono. 1500 ono ya, tapi ya podo nek ndak di duit ya gak iso tuku. Makanya kerja gak ada. Ya untungnya aku masih perempuan, untungnya aku kodratnya perempuan kayak gitu loh. Ngerebus air dulu ya. Hati-hati loh, wanita cantik tuh jadi umpan kayak gitu. Berarti umpannya itu yang oknum kayak gitu, bermasalah. Kenapa mau kayak gitu loh? Kayak gitu. Terus kalau lihat ya, negara itu bikin sekolah banyak itu kan pembibitan supaya buminya tidak terancam punah. Aku kayak gini dikatain wanita jalang, gimana aku goda kayak gitu loh. Pokoknya laki-laki itu ya kalau suka perempuan ya lamar aja kayak gitu. Kalau nggak suka ya udah lupakan kayak gitu loh. Aku tuh gak pernah patah hati ya karena aku memutuskan kayak gitu. Kan dikasih tahu tuh adik kelas, dia deket sama adik kelas. Waduh, aku putus saja ya. Aku pura-pura nggak tahu dia deket, sakit soalnya.
Memutuskan sendiri itu sakit loh ya. Makanya hati-hati dengan jatuh cinta. Aku paling takut, lebih baik aku gak kenal cinta. Gak kenal, lurus saja kayak kereta api. Kalau nggak waktunya turun, nggak turun. Aku merasa belum sampai masa kayak gitu. Ya, utang belum lunas, anak-anak masih kecil-kecil, ibuku kamu bertahan kamu. Kalau bapakku suruh nambah dulu satu waktu itu, nambah aja kayak gitu. Kamu ya namanya orang ya kayak gitu loh. Siapa yang mau menghina keturunan bapak aku? Bapak aku itu petani kayak gitu, lulus ikut upers jadi kepala desa itu kayak gitu loh. Tinggal kepalanya. Buntutnya udah nggak ada loh. Sama badannya. Ini badan apa dada ya? Badan kayaknya insang. Bernafas dengan insang. Insang. Dua tungku. Bagus kan, ini teman aku nih di UKSO ada. Ya, jaringan network tuh udah terbentuk sih. Tapi pelan-pelan ya, aku takutnya itu sembrono. Aku takut sembrono aja bikin videonya kayak gitu loh. Apalagi kan aku tanpa persiapan, ngalir aja. Makanya komentar aku tutup kayak gitu supaya aku lebih ekspor dengan diriku sendiri kayak gitu loh. Ini aku taruh aja, ini tinggal badannya ya, ini tinggal badannya aja. Enak ini, banyak dagingnya itu bukan dada, badan, karena ikan bernafas dengan insang. Terus kesel, ini masih ada, ini enak ini loh, tahu gitu aku bikin pilus ya, tapi ini gurih, singkong. Enak sekali ini singkongnya, sayangnya gurih. Coba manis ya, jadi ogalagil. Ogalagil jemblem. Kapan-kapan bikin jemblem. Udah, waktunya beli telur. Harus kayak gitu. Ini waktunya beli telur, tahu tempe, terus ayam. Ya kan? Anakku lebih suka ayam. Ikan tuh aku suka, ikan asin ada udah siap. 3 aku beli 3 10.000. Bebas formalin. Itu kenapa? Katanya ibu aku tuh, kalau aku sama ibu aku tuh biasanya yang di TV itu yang diobrolin kayak gitu loh. Oh ya, kalau tetangga itu udah kepo ya, udah lama ibuku di situ ngapain kayak gitu loh. Paling anterin tuh nasi goreng kayak gitu. Ada yang apa, kasihan kayak gitu loh ibu aku tuh kalau ada orang yang suaminya baru meninggal kayak gitu, janda sama duda yang tua-tua itu kasihan ibu aku kayak gitu loh. Kalau punya rumah lansia itu aku seneng banget sih kayak gitu, tapi kayaknya pembangunannya masih lambat kayak gitu. Aku aduh masih kalau di sana tuh udaranya sudah dingin kayak gitu, tinggal dananya yang belum ada kayak gitu. Makanya aku sedih banget, jambuku jambune bule aku gak ono kabeh. Yang tua-tua itu aku kok kenapa sih kayak gitu, apa saya dikasih makan kok sampai jambu-jambu kayak gitu loh. Jambu-jambunya habis aku no. Mungkin nggak ada uang ya, aku nggak ngasih. Aku udah cara bapak aku nggak usah dipikirin, sudah ada yang mikir kayak gitu. Paling aku ngasih bulikku aja sedikit kayak gitu. Kan tahu bulikku itu aku punya utang kayak gitu loh. Nggak pernah lah ngapain ya minta-minta keponakan kayak gitu loh. Meskipun bapakku petani kayak gitu, malah lebih kan di desa ya, muding di kota kan sudah tahu ya buat ini uangnya buat ini. Kalau di desa itu ditaruh di bawah bantal kayak gitu. Meskipun berapa ratus buat beli apa coba, paling biaya untuk menanam lagi itu harus ada bibitnya, itu harus ada uangnya kayak gitu loh. Mau dibelikan apa, paling bangun rumah cucunya, malah kayak gitu mbahku itu, cucunya dibuatin malah kayak ya kayak orang kaya kayak gitu loh.
Cucunya yatim soalnya, makanya aku enak ya Bu kalau yatim dari kecil dibuatin rumah kayak gitu loh. Aku lupa padahal sama bapakku itu dibuatin, bapakku dari warisan baku tuh, bapakku yang bangun katanya buat, ibuku diem aja. Nggak boleh bilang kayak gitu. Enak tuh kalau apa punya suami yatim, ibuku marah. Katanya temanku kayak gitu, enak loh yatim kayak gitu, punya suami yatim, nggak mikirin orang tuanya kayak gitu loh. Ya, tapi nggak salah kok pendapat temanku. Sebenarnya kan ada kakaknya juga kayak gitu loh, terus udah lama nih meninggalnya kayak gitu loh. Terus anak berapa kayak gitu loh, bukan anak pertama kayak aku, sama-sama anak pertama berat, kecuali anak pertama sama-sama cuman 2 kayak gitu ya. Terus adik-adiknya sudah mandiri. Ini sedikit sekelumit pengalaman aku, menurut aku ya. Kalau nggak percaya lihat wetonnya. Aku sih nggak percaya kayak gitu-gitu itu, nggak percaya, sumpah nggak percaya. Tapi kasihan aku kalau wetonnya sedikit itu biasanya menangan kayak gitu loh. Aku lumayan sih wetonku itu, tapi masalahnya itu bener nggak aku itu kayak gitu. Seandainya aku kalau lihat di komputer itu ya, sama aja wetonku juga lumayan kayak gitu, 10 ke atas kayak gitu loh. Rahasia, pokoknya 10 ke atas. Oh ya, aku juga lihat ke kelenteng kok, kemana-mana lah. Namanya juga agama belum bagus waktu itu. Sekarang ke kelenteng juga nggak apa-apa, mau tanya peraduan nasib ya, daripada ke Cina langsung. Jauh. Ya, kemana tuh? Ke Tiongkok. Ayo. Mataharinya cerah hari ini. Sekali ya. Malam. Lumayan. Bikin kayak gini, kayak gitu. Aku YouTube udah tahu sih, Facebook tahu Facebook dulu, baru YouTube. Pancen desa. Kerupuk bawang, 10.000. Cuma wae. Kerupuk sama ayam aja. Tenang kayak gitu. Pelacurnya kemarin komplain kayak gitu. Ayo melacur kayak gitu loh. Ada ustadz kayak gitu loh. Kalau kamu perempuan aku nggak tahu kamu pelacur. Kalau laki-laki ada ustadz kayak gitu loh. Aku jengkel sekali kayak gitu loh. Pelacur pada datang tuh satu-satu. Iya, ada yang tangannya digini-ginikan. Iya, ada yang teriak-teriak kayak gitu loh. Kayak perlontean kayak gitu tetangga aku itu. Gak pelacur ya, dia pindah melacur kayak gitu loh. Dia pindah ke sana melacur kayak gitu loh. Makanya aku tuh yang ngalah ini cepetan laku kayak gitu loh. Ya kalau dianggap tuh sama mbok-mboknya pelacur itu, usah pura-pura baik kayak gitu loh. Aku sempat deket kayak gitu loh. Aku kan nggak tahu ya, aku ke sana tuh ya. Kok aneh sih kayak gitu, tiba-tiba kayak gitu. Ada yang aneh banget kayak gitu, yang aku hadapi ini aneh banget kayak gitu loh. Kalau aku sama Pak suami aku udah mentok kayak gitu. Aku udah di vlog kayak gini, capek mama dek, mama nggak mau berhenti demi kamu kayak gitu loh. Ya ampun, pelacur itu aku tuh ya, dek, kalau apalagi kalau orang dandan sebenarnya aku aneh kayak gitu. Aku nggak mau aku kumpul sama anak ekonomi kayak gitu. Biasanya tuh ya tahu anak ekonomi tuh ya. Sama dosenku tuh
Nah, memang sih tempatnya bagus, anak ekonomi kayak gitu. Aku ya gak kulah akan aku sama anak pertanian waktu KKN itu sama anak ekonomi kan pelacuran, banyak yang pelacur kayak gitu loh. Lah dandan kayak gitu, macak sarjana laku kayak gitu loh. Selalu aja kadang-kadang salah kan, salah treatment itu kan aku Pak suami aku no problem kayak gitu. Memang kadang kalau aku itu bisa sih murahan itu bisa. Kadang-kadang salah treatment kayak gitu. Aku pernah potong pendek sekali kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih pantes kayak Gracie Moore. Sih pantes saya kayak gitu loh. Aku kan orangnya perfeksionis ya kayak gitu. Di depan siapa aja aku harus setidaknya sopan kayak gitu loh. Meskipun aku pakai daster, ini memang baju baju ibu-ibu kayak gitu loh. Aku kate lapo-lapo ya mikiri bojone kena pelacuran kayak gitu loh. Mikiri bojone wong kayak gitu loh. Aku kan melihat kayak gitu loh. Aku kan punya hati kayak gitu loh. Iki kok wong aneh yo, kalau dia udah lepas dari pelacuran, mbok jangan di sini kayak gitu loh. Ya ini tak tangkep ambek bojone, ditangkap ngono loh. Mas yo ngono sampai mana pirang ngono-ngono. Aduh, sampai ambune popoke mambu pesing kayak gitu loh. Aku jengkel aku mau pindah aku nggak peduli aku laku berapa kayak gitu loh. Pokoknya harus tinggi lakunya soalnya ini rumah kesayangan aku kayak gitu loh. Ma mahal ayamnya 41.000. Mungkin di pinggir jalan ya. Enggak tahu kok mahal sekali. Apa mau lebaran ya? Enggak 41.000. Udah berangkat aku sarapan kayak gitu. Ini Pak suami aku ini aku kasih deadline kan ya. Ya deadline aku hati aku kayak gitu loh. Wih lama sekali sih keluar dari suasana kayak gini kayak gitu. Warisanku nggak cair, oke kayak gitu loh aku. Mungkin ya namanya aku nggak mau lah kayak gitu. Sumber kebahagiaan itu kan bukan dari warisan aja kayak gitu. Warisan tuh macem-macem kayak gitu. Kalau kamu nggak punya warisan ya nggak usah minder, tetep aja kak nggak usah ngajak-ngajak orang. Aku yakin sih dia itu punya agama kayak gitu. Aku nggak ragu. Masalahnya itu kalau aku mau pelan-pelan ya pelan-pelan. Ini kemarin kan udah muter kayak gitu. Aku nggak banyak perubahan. Kenapa ini kayak gitu? Ya udahlah, aku jalani pelan-pelan. Supaya itu deadline aku itu harusnya aku itu udah apa? Kalau nggak ada ibu, itu nggak ada deadline apa-apa. Aku itu masih berharap ibuku ada kayak gitu loh. Tapi kan nggak mungkin ya. Hmm, aku mendadak sekali itu 7 tahun itu. Adik aku yang sudah bermedsos udah siap ini, udah ancang-ancang ya aku mau lari kemana tuh udah tahu. Ini sebenarnya bukan adikku aja sampai, wih, sebegitu lancarnya pelacur ini ya kayak gitu aku. Aku sebenarnya kasihan banget ya kayak gitu. Harusnya direhabilitasi kayak gitu loh. Aku nggak sebenarnya masih usia adik-adik aku kok kayak gitu loh. Aku kayak gini. Aku kalau mau melacur ya ngapain aku sekolah di Masjid Al-Akbar kayak gitu loh. Mudah mas saya kayak gitu. Istighfar. Kalau aku sudah pernah apa sama pak suami aku kayak gitu melanggar agama ya dalam antar pacaran kayak gitu. Itu kan nggak boleh sebenarnya kayak gitu loh. Terlalu lama itu nggak boleh. Wadah yang sampai masih kecil tuh ada kan pacaran sampai jadi tuh ada loh. Ya kadang putus nyambung kayak gitu ya. Itu aku aja juga pernah mau apa tak buang itu cincin aku ketemu kayak gitu. Aku seneng aja cerita kayak gini supaya lebih anak-anak sekarang itu cintanya itu lebih lebih tulus kayak gitu loh. Makan kerupuk, makan ikan, minum teh hangat. Aku tuh sama aja kegiatanku hari ini. Teman-temanku tak telepon nggak bisa mungkin sibuk ya. Kadang-kadang aku kan kayak gini zamannya ya, aku tanpa sepengetahuan dia aku simpan kayak gitu udahlah. Aku coba kayak mungkin ini
Ya, aku gak bilangnya sosialisasi ya. Sosialisasi Allah Maha Melihat. Kamu harus hati-hati. Iya, aku udah waspada itu sejak sejak kalau hubunganku sama Pak suami aku ya itu kan aku tak pernah tuh dalam pertanyaan ini gimana ya kalau bapak ibuku kan udah meninggal ya bapakku. Ibuku, kalau ibuku lihat dari atas gimana sih kayak gitu. Misalkan aku saat saat apa sama Pak suami aku kayak gitu. Ya nggak apa-apa lihat lampunya dimatikan kayak gitu pakai selimut kayak gitu. Tapi aku tuh dulu tidurnya itu suka lampu nyala kayak gitu loh. Takut sama gelap itu. Ya udahlah ya nggak apa-apa. Aku tuh pingin keluar. Aku udah enak banget terbelenggu hutang kayak gitu. Mana tetangga reseh banget kayak gitu. Iya aku ada yang pinjem ya aku bayar kok ada bunganya kadang ya nggak ditagih aku ya tahu konsekuensinya itu bunga kayak gitu loh kadang-kadang ya namanya juga kelebihan ya ya kayak gitu aku tuh untuk pendidikan nggak bisa untuk anak aku nggak bisa setengah-setengah kayak gitu loh apalagi aku dibesarkan juga ibuku nggak setengah-setengah kayak gitu apa ibuku pernah bilang itu kalau rumah kaki jadi kepala kepala jadi kaki ibu belikan kayak gitu karena itu kan kebutuhan primer banget kayak gitu loh makanya aku nggak mau dong murah-murah kayak gitu loh iya kayak gitu aku nggak mau murah-murah ini kalau mau dijual kayak enak aja udah aku pokoknya di Rungkut itu aku seneng loh aku tetangga sebelah gak kenal depan rumah gak kenal anak kos itu memang aku gak sosialisasi banget kayak gitu di Rungkut sana itu kayak gitu ini apa terlalu dekat ya gangnya itu loh terlalu dekat kayak gitu aku minta jalan kembar ya Pak ya mahal sekali di sana DP-nya 40 juta ya Allah memang bawa harga sih tapi kadang kualitas orang-orangnya di sana tipe lebih kecil tapi kok kayaknya nggak ada apa-apa tuh enjoy kayak gitu loh mungkin aku kebiasaan di desa apa di desa juga nggak apa-apa aku kebiasaan di desa aku juga pernah keluar ya aku paling ke mbahku nganter makanan kayak gitu ibu ya kayak gitu itu satu RT itu kayak keluargaku semuanya bahkan satu desa itu panggilnya mbah bule ya memang Madura Madura makanya nggak usah kamu nyuruh-nyuruh aku bahasa yang baik kayak gitu loh udah tahu aku mau marah-marah kayak gitu loh ganti berapa 13 kali itu ya mungkin bosen ya Bu atau kan penuh introspeksi kayak gitu apa kurang bayare iya paling kurang bayare biasanya itu alat THR makannya jajannya ditanggung ibu aku nanti pulang lebaran baru dikumpulkan berapa beli buat beli sapi sisanya berapa kayak gitu bentuknya uang ya pokoknya kayak gitulah udah aku udah kebiasaan pakai mbok ya mungkin pak suamiku juga nggak aku kan ya nggak banyak tanya ya buat apa kayak gitu loh kamu dulu pakai mbak enggak aneh ya ya mesti sak jamane sak ngono biasane gawe lah kayak gitu loh kan aku nggak tahu ya pindah-pindah kemana aja aku kan nggak tahu kayak gitu loh ya pakai mbak ya kamu aku nggak pernah tuh pokoknya aku nggak mengecilkan orang sebenarnya kayak gitu loh tapi kalau dia mengecilkan hati aku kayak gitu ya aku tanda tanya nggak keburu-buru lah aku tuh pasti jadi tukang selidik cocok loh ya pokoknya jangan ahli forensik pokoknya jangan ahli forensik ya mungkin bidang apa ya psikologis itu benar aku mau sekolah lagi nggak banyak uang juga buat anak aku tuh pakai hati aja bisa loh pakai hati ini aku tumpuk-tumpuk kayak gini jangan heran jangan bosen pokoknya kalau kotor dibersihkan itu aja cantik kalau suamimu kaya kamu keseret naik derajatnya
Suamimu kaya, kamu cepet naik derajat kayak gitu. Tapi kalau pak suami kamu nggak ada warisan ya, merangkak lagi, berjuang. Ini aku kayak gini mau jemur kasur kayak biasanya. Kasurnya aku jemur di atas sepeda motor ya. Taruh di sepeda motor. Udah bersih-bersih. Aku juga. Udah bersih. Ya, anak aku biar keramiknya kayak gitu. Dia juga tahu kayak gitu. Mamanya berusaha. Dia tidak mengulang kisah yang sama. Ya, aku berusaha banget. Ya, kisahku tuh gak sempurna. Buat apa? Si SMP ya. Kayak gitu. Satu selimut sama anak itu nggak boleh. Sendiri-sendiri boleh tidur sama mama, tapi nggak boleh satu selimut. Itu meskipun anak kandung kayak gitu loh. Itu ada. Aku tahu sedikit-sedikit ya kayak gitu. Jangan melacur. Aku nggak tahu juga melacur tuh kayak apa. Pokoknya yang bukan haknya suami orang kayak gitu. Tanpa ikatan perkawinan, pernikahan itu harus dicegah itu kayak gitu tuh. Hukum alam, kemudian besi panas kayak gitu. Kalau aku sekarang bikin vlog ini, aku malah seneng kayak gitu. Won, aku nggak niatnya neko-neko kayak gitu loh. Malah seneng aku, beneran aku ngomong ya gak iso lah katanya. Maka kalau ada temanku datang pasti aku ambil fotonya, ambil vlognya kayak gitu loh. Mana sih ada teknologi itu human error. Itu manusianya aja yang salah kayak gitu loh. Pacaran tuh 7 tahun. Aku gak ngomong-ngomong temen aku lah kayak gitu. Aku jalani aja. Aku lupa ngapain ya aku bikin susah temen aku kayak gitu loh. Pernah dulu aja tuh ya karena aku takut naik bis aja. Kalau pak suami aku gak bisa bareng aku naik bis ya nggak apa-apa, aku cari temen lain ya pasti ya ada kayak gitu. Ya perempuan lah paling aman kayak gitu loh. Setidaknya ada doa kalau sendirian. Aku pernah itu sendirian kayak gitu. Temu sama orang tua pak suami aku itu orang tua sekali kayak gitu. Kerja di mana? Dulu di mana PDAM kayak gitu. Tua sekali. Anaknya siapa namanya? Bunga. Cantik sekali namanya Bunga. Aku kepingin tuh punya anak perempuan namanya Bunga kayak gitu. Akhirnya aku turun di bis itu ya. Dijemput pak suami. Udah kayak gitu aja terus akhirnya kayak gitulah. Waktu itu aku minta uang sama ibu aku karena pak suami aku belum apa ya bisa beliin rumah kayak gitu, masih kontrak kayak gitu. Tahu gitu aku mau loh dijak kos kayak gitu loh, enak gak terlalu beban. Punya anak titipin di orang tua. Ada kok temenku kayak gitu, karyawan, tapi kalau ada staff kan, ada staff ada karyawan. Nanti anak tak titip no putrane nih di aku ya bilang anaknya biasa aja, aku ngomong tuh ya biasa. Anaknya ndek sapa mbak putrane. Aku kadang kasar, kadang halus kan aku turunan Madura. Tak titipnya wong tuaku mbak. Aku kerja di Surabaya di kos-kosan kan enak ya sebenarnya. Apalagi aku lama gak punya anak. Sayangnya Cahyo nggak mau apa ngasih pilihan-pilihan kayak gitu. Semuanya aku dominan. Aku mau kayak gitu dominan. Tapi kalau sekarang dia nggak mau diatur. Gimana kalau vlognya kayak gini? Gimana kalau artikelnya kayak gini? Oh nggak usah ngajarin aku kayak gitu. Sekarang semua ini adalah hasilnya kayak gitu loh. Suami, tapi ini perkembangannya yang terjadi kayak gitu. Dibuat-buat, Li, jangan percaya, Pak suamimu setia kok kayak gitu. Dibuat-buat itu kayak gitu. Niru kamu dulu, aku kan mau masuk UMPTN belajar bareng kayak gitu.
Aku nggak mau diajarin, buat apa aku diajarin kak aku tuh. Aku terserah lah, mau diterima mau ndak, aku semampu-mampu aku kayak gitu loh. Kan niatnya uji coba kayak gitu. Untung-untung kan sulit sekali kadang-kadang kayak gitu. Aku belajar begitu banyaknya bahasa Latin ya kalau biologi itu. Kalau fisika itu rumus-rumus, kalau matematika sih masih ya, masih lumayan lah. Pokoknya kalau kamu pinter bahasa Inggris, insya Allah tuh tertolong kayak gitu loh. Insya Allah bisa diterima. Kemungkinan tuh bisa lah, tergantung kamu pilihannya. Kalau kedokteran itu ya harus bagus kayak gitu loh. Aku itu antara niat gak niat, terus aku kalau diterima alhamdulillah, soalnya ibuku mau pakai joki 1 juta waktu itu apa berapa ya, tapi aku takut. Udah aku mau bersih-bersih aja. Ini awet loh, aku beli di depan dulu waktu pengantin baru, aku beli. Semuanya warna kayak gini. Udah dari niat aku tuh pokoknya harus seragam rumah aku. Rumah mungil aku bilangnya tuh. Rumah mungil aku. Tapi kalau Pak suami aku nyuruh ngontrak kayak gitu ya aku ikuti. Deket pabrik aja ya ngontrak biar gak jauh-jauh kayak gitu. Tapi dia nggak. Aku yang dominan kayak gitu loh. Kenapa kan dia ngasih wacana kayak gitu ya? Mungkin aku bisa ngasih alasan kayak gitu, sempat lah. Aku yang ngeyel kayak gitu loh. Nggak diem aja kayak gitu loh. Diam aja kayak gitu. Aku nggak, udah apa ya, enak diem kan. Orang diem tuh enak diatur kayak kemana kayak gitu loh. Aku maunya itu kalau dia ngomong ngontrak ya aku nggak apa-apa. Aku apa pernah ngomong ya ngontrak kayak gitu. Aku pernah tuh ngontrak di situ kayak gitu daerahnya, aku takut. Padahal aku sendirian waktu itu. Aku di Kletek itu cari cari kos-kosan aku. Lebih deket pabrik supaya aku lebih waktu single itu kayak gitu. Begitu aku nikah, aku males kayak gitu loh. Ini deket pabrik kamu kayak gitu. Aku kan deket kayak gitu loh. Ya gimana ya, sebenarnya kan enak aku cari peluang kerja ya. Aku lupa dia ngajak ke Panda kayak gitu loh. Koyo kasarnya aku nek panas aku gak tuku dek gini yo. Ini aku cari yang paling mudah aja. Aku mau di sana itu yang 40 juta ya. Puri Surya Jaya itu mahalnya setengah mati. Alah, alah, uang diarani panas terus, kok panas temenan kok mumbul, kok bongan. Gini aja, loh, lucu kan? Sederhana rumah aku sapu ya, soalnya nggak tahu ngeres, beleduk kayak gitu. Ini apalagi di Probolinggo ya. Uh, kalau nggak suka nyiram depan rumah kayak gitu, di Probolinggo tuh biasa nyiram depan rumah itu udah biasa kayak gitu loh, karena ada angin gending kayak gitu. Tanaman itu ada, paling enggak itu biasanya anggur. Kalau zaman dulu tuh anggur. Gak habis pikir aku. Di sana luas-luas rumahnya. Ya, ini setiap hari aku kemarin tak sapu kayak gini. Padahal udah aku bangun ya. Mungkin ini harus ganti, harus ganti pintunya, harus ganti. Kesini niat ngacau kayak gitu ya. Iya kan? Udah gak mikirin rumah kayak gitu loh. Nanya-nanya ke aku habis berapa kayak gitu ya. Padahal ini aku utang-utang kayak gitu loh. Kalau kamu bisa melacur cepet ayo sekali yo kayak gitu. Aku capek aku kayak gitu. Aku tuh loh, rumah aku itu steril banget di desa itu, kok gak percaya sih kayak gitu loh. Kalau ada pelacur pasti udah instaf ke sana itu kayak gitu loh. Ada pelatihannya itu, rehabilitasi. Pelacur rehabilitasi itu ada kayak gitu. Gak hanya ngobat, pemabuk, terus pencuri, apalagi abolisi kayak gitu itu kasus tanpa apa? Kasus dari Tuhan lah. Itu artinya pemberani. Putih itu artinya suci kayak gitu loh. Aku lebih baik jadi kambing, jadi sapi daripada aku jadi manusia kayak gitu, terus aku itu banyak nyakitin orang kayak gitu loh.
Sakit banget aku kayak gini, aku belajar bahasa apa lagi kak itu, dari bahasa kalbu, bahasa ibu, bahasa internasional, bahasa dunia, bahasa akhirat. Aku mau nyapu, nyapu lagi nih. Aku bener-bener loh marah kayak gitu loh. Untung ada layar Android ini, aku nggak, meskipun berulang kali aku marahnya kayak gitu. Hafal nggak aku kayak gitu loh. Jam setengah belas kurang 10. Ya, udah selesai pekerjaanku, rumahku bersih, badanku bersih. Itu kebiasaan ya, kalau ada suami insya Allah terus kayak gitu. Kalau nggak ada hutang, nggak ada ekonomi, itu insya Allah lancar semuanya. Jadi sebenarnya nggak usah banyak ngomong aku ya. Kegiatanku itu-itu aja. Sebenarnya kalau jalan-jalan aku expose kayak gitu, aku kemana kayak gitu. Lihat aja nanti kalau ini masih aku belum sempat nonton sih yang kemarin. Tapi asik loh. Asik sekali Pak suami, aku mau ngomong apa ya kayak gitu, udah gak bisa marah-marah, ini belanjanya kayak gitu. Buat ini aku berapa hari gak belanja, aku belanja sekian ratus, itu 200 bisa 3 hari loh kalau belanja itu kayak gitu loh. Ayam aku gak banyak makannya. Tapi ya itu anakku ayam, aku tahu tempe karena udah takut gatelan kayak gitu. Tapi kalau ikan asin itu aku batasi juga, petis aku batasi. Aku kesukaan aku tuh aku batasi kayak itu loh. Udah ya, 1 bulan sekali. Aku udah bilang itu. Rujak cingur, tahu campur kikil itu sempat aku bikin sendiri. Nasi goreng tuh hampir sering. Sate itu lumayan, aku bisa bikin sendiri malahan. Tapi aku lebih seneng apa ya? Ya kok coba aku kalau jualan kayak gitu loh, terus gak ada yang beli. Kalau untungnya di sini tuh UMR-nya tinggi ya. Banyak pegawai. Jadi gak khawatir kayak gitu loh. Cek sekedarnya ya. Videoku sekedarnya kok. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Kenangan Pak. Kediri, Blitar. Gunung Kelut di mana? Kediri ya? Aku harus tutup erupsi. Aku nyabrang dulu. Hai, yuk ke Kemon.
Mama mau nyiapin makan dulu ya. Udah mandi? Udah. Pinter. Ngajinya sayang. Sampai rumah, aku belanja telur, tahu, tempe, terong, timun, dan ada tadi yang datang peyek 10.000. Peyeknya segini 10.000. Ini telur, ini ya tempe. Oh, tempenya masih anget. Tadi 28. Tempe Bombay, terongnya cuma satu yang aku ambil soalnya cari yang seger tadi kayaknya agak layu. Ya apa ini ada 10.000 segini, 2.500 peyek. Ini ada nanas. Udah selesai belanjaku hari ini habis 70.000. 70.000, 71.000. Ini 51, ini 10.000, 10.000. Udah ya. Aku mau goreng ini ikan. Satu aja ya kayaknya. Daripada gak fresh, buat anakku aja. Aku cuci nanasnya. Aku taruh sini aja. Ini ada tahu bakwan. Masih ada. Goreng semuanya wis. Banyak. Ini khusus buat anak aku. Ini nanti aja gorengnya. Ngantri. Yang ini dulu. Ini ngantri. Satu tapi besar. Masih lengket soalnya itunya hilang ya. Granitnya hilang. Granitnya copot. Ini aku goreng dulu ya di tahunya. Tahu bakwan kemarin yang aku masih ada, aku taruh di freezer. Ya. Makan. Pakai ikan tidak di situ. Itu di situ ya. Selamat makan. Di situ loh, Dek. Nanti Ya. Hai, Mam. Garam ya. Garam sama bawang putih dimarinate. Ya. Aku aduk-aduk dimarinate dulu. Bumbui marinate ayam, soalnya tadi aku masukin freezer ya, jadi aku sore buat besok pagi aku udah marinate, jadi bumbunya itu udah meresap ke serat-serat dagingnya. Aku pakai bawang putih sama garam kayak gitu, udah aku tusuk-tusuk pakai garpu kayak gini. Udah
di kotak. Nah, udah aku taruh freezer aja kayak gini. Tuh. Udah selesai. Tinggal besok dilumuri tepung kayak gitu. Atau dibikin frozen, aku taruh sini ya. Udah mandi sekarang jam 7 malam. Aku udah mandi barusan. Jadi masuk kamar mandi, mau tidur itu harus berwudu dulu. Wowong supaya, apalagi hawanya tadi mendung sih tapi panas sekali. Udah ya, aku sama Pak suami aku udah mau beristirahat. Alhamdulillah aku hari ini lancar kegiatan aku, tidak ada kendala, dan aku bersyukur setiap hari aku diberi kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Mengantarkan anak aku ke masa depan yang lebih baik daripada orang tuanya. Ya kan? Iyalah. Ini buat teman-teman aku, semangat terus. Anak-anak aku juga semangat terus ya, tidak boleh putus asa. Semoga doa mama meringankan langkahmu kayak gitu, dan tidak selalu mendapat restu dari Allah Subhanahu wa taala apa yang dicita-citakan kayak gitu. Sederhana, itu bagian dari sunnah Nabi kayak gitu. Kalau kamu berlebihan, semoga kamu dikasih jalan untuk selalu bisa menikmati dan bersyukur kayak gitu.